Dalam narasi bencana konvensional di Indonesia, kita selalu berasumsi bahwa alam akan memberikan notifikasi sebelum menyerang lewat bencananya, seperti gempa hebat, tanah yang berguncang, atau sirene yang melengking sebelum suatu bencana besar seperti tsunami datang. Kita membangun sistem pertahanan berdasarkan logika tersebut. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa prediktibilitas itu hanyalah ilusi semata? Bahwa ada sebuah fenomena di mana laut mampu memindahkan energi kolosal seperti tsunami besar secara instan tanpa sedikit pun menggetarkan kerak bumi secara masif, sebuah anomali geologi yang membuktikan bahwa keheningan bisa jauh lebih mematikan daripada guncangan besar. Hari ini kita tidak hanya membicarakan bencana alam, kita membicarakan kegagalan algoritma mitigasi kita. Mengapa tsunami di Selat Sunda pada tahun 2018 menjadi tamparan keras bagi sains, dan mengapa pemahaman kita tentang pemicu tsunami harus dirombak total secara fundamental. Mari kita bedah melalui lensa data. Pada 22 Desember 2018, parameter seismik dunia berada dalam batas normal. Secara teknis, tidak ada aktivitas tektonik yang memenuhi ambang batas untuk memicu gelombang trans-samudra atau biasa disebut tsunami besar. Namun, data satelit pasca kejadian mengungkapkan fakta brutal. Sebanyak 64 hektar material vulkanik dari Gunung Anak Krakatau mengalami degradasi struktural dan runtuh ke dasar laut. Fenomena ini disebut sebagai flank collapse atau hilangnya massa ini secara tiba-tiba, mengakibatkan perpindahan volume air laut yang setara dengan jutaan ton, menciptakan tsunami non-seismik yang melaju tanpa terdeteksi. Secara faktual, laut memiliki mekanisme serangan senyap yang tidak bergantung pada patahan lempeng, contohnya seperti submarine landslide atau longsor bawah laut, di mana akumulasi sedimen di lereng benua yang kehilangan stabilitas akibat gravitasi murni atau aktivitas mikroseismik. Yang kedua itu ada vulkanik atau flank collapse, ketidakstabilan struktur gunung api laut akibat intrusi magma yang memicu keruntuhan lereng secara masif ke kolom air dan menciptakan tsunami besar. Yang ketiga itu meteo tsunami atau biasa disebut fenomena di mana perubahan tekanan atmosfer yang sangat cepat beresonansi dengan gelombang laut panjang. Kejadian di ujung kulon dan pantai Carita pada tahun 2018 adalah validasi nyata dari ancaman ini. Berikut adalah data lokasi dan area dampak yang tercatat dalam sejarah silent wave atau tsunami yang datang tanpa gempa. Yang pertama itu di Lutaya Bay di Alaska pada tahun 1958. Longsoran tebing ke dalam teluk sempit menciptakan run up gelombang setinggi 524 meter, di mana rekor ini merupakan tertinggi di era modern. Yang kedua itu di Aitape, Papua Nugini pada 1998. Longsoran laut pasca gempa sedang mengakibatkan tsunami 15 meter yang menghancurkan pesisir Sisano dan menewaskan 2.200 jiwa. Yang ketiga akhirnya itu Selat Sunda di Indonesia pada tahun 2018, berpusat di Gunung Anak Krakatau, di mana dampaknya menyapu pesisir Banten seperti Pandeglang dan Pantai Carita, serta mempengaruhi Lampung Selatan. Tercatat 437 korban meninggal dunia akibat nihilnya sistem peringatan dini yang diakibatkan oleh vulkanik saat itu. Indonesia memiliki yang namanya sistem mitigasi atau biasa disebut INATIUS, Indonesia Tsunami Early Warning System. Secara historis dioptimalkan untuk mendeteksi anomali seismik. Namun kasus Selat Sunda membuktikan adanya blind spot dalam teknologi kita ini. Kita tidak hanya bisa mengandalkan sensor getaran jika pemicunya adalah massa yang bergeser di bawah air. Literasi bencana harus bertransformasi dari sekedar menunggu instruksi menjadi pemahaman pola alam, di mana kita harus lebih sensitif terhadap alam. Contohnya yaitu depresi permukaan laut. Jika kamu melihat laut surut secara drastis tanpa gempa, itu adalah indikasi perpindahan massa di kedalaman yang akhirnya akan mengunculkan tsunami besar. Yang kedua itu adalah frekuensi akustik, di mana suara menderu dari horizon laut yang tidak sejalan dengan cuaca permukaan, di mana kasus seperti ini biasanya akan datangnya tsunami. Laut tidak mengenal kewajiban moral untuk memberitahu kapan ia akan bergerak, ia hanya tunduk pada hukum fisika. Tugas kita adalah memperluas spektrum kewaspadaan melampaui apa yang terasa di bawah kaki kita, atau bisa dibilang lebih berilmu dan lebih sensitif. Video ini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, ini adalah untuk menjembatani celah informasi antara kita. Jika Anda menganggap literasi ini krusial, silakan disebarluaskan. Saya 14, terima kasih.